Halo, halo, apa kabar? Kembali saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini ada peristiwa hukum dan politik yang menarik. Ini KPK itu baru kemarin menggeledah rumah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya. Dan Syahrul Yassin Limpo tidak ada di rumah katanya. Ini rumah dinasnya, dia sedang ada di Roma. Tapi menjadi menarik ini kita perbincangkan karena kita pikir tadinya sudah nggak berlanjut kasus Pak Sarul kan pernah diperiksa itu udah bulan Juni jadi udah cukup lama tiba-tiba dilanjutkan dan kemudian ini ada kaitan orang menghubung-hubungkan soal kelihatannya Anies dan Caimin udah nggak bisa dicegah lagi untuk maju begitu ya. Terus kemudian Pak Jokowi sendiri sudah memberi sinyal silahkan masyarakat sudah cerdas untuk memilih tiga calon presiden tadi Pak Prabowo, Anies dan juga Ganjar Pranowo dan hari Minggu yang lalu itu kan berlangsung Jalan Gembira di Makassar yang itu disebutnya lebih dari 1 juta orang dan bagaimanapun itu adalah wilayah Syahrul Yassin Limpo. Gitu. Bagaimana kita melihat ini? Ya mungkin karena terlalu banyak orang yang pro Anies di situ dan Nah, ya. dilakukan di Makassar dan dianggap bahwa ada center of gravity baru di Makassar. Ya, Karena itu supaya gravitasnya tidak terlalu kuat, maka ya, orang yang ada di situ itu secara Menteri Pertanian ya, ya, Syahrul Rinpo itu diobok-obok rumahnya itu. Tapi kita tetap lihat bahwa belum beres memang cara istana untuk melihat posisi Anies yang didukung sepenuhnya oleh Nasdem. Apalagi dengan adanya Cak Imin di situ. Lalu Presiden Jokowi mungkin tiba pada fakta bahwa ini unstoppable. Tetapi upaya untuk mencegah atau memungkinkan pencalonan Anies itu tidak mulus tetap akan diupayakan kan. Jadi tetap Jokowi di satu pihak dia jadi pragmatis melihat bahwa susah untuk membayangkan pasangan Anies dan Caimin itu dicegah menjadi kandidat itu. ya, ya, Tetapi pencegahan-pencegahan yang masih dimungkinkan akan dilakukan kan. ya, Jadi upaya-upaya terakhir untuk ya memberi sinyal bahwa masih ada yang belum utuh di dalam cara berpikir Pak Jokowi itu. Dan ya. itu ketidakutuhan itu terlihat dari kasus-kasus lama yang akan diungkit-ungkit. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan soal Pak Jokowi dengan Nasdem, ya kita saya kira mesti declare dulu ya bahwa soal korupsi itu harus jalan ya. Kalau memang betul ada korupsinya Ya, ya. Jadi bukan menafikan bahwa tidak ada kasus korupsi, tetapi kritik betul. kita juga harus dipisahkan gitu. Jangan kemudian kalau korupsinya itu para ya skondanya sendiri, timnya sendiri, anggota koalisi nggak dilanjutkan. Tapi kalau dia teman koalisi kemudian sekarang membelot ya justru harus diajak lebih keras gitu itu perlu kita garis bawahi dulu ya Bung Rocky ya. Betul, kita tahu bahwa korupsi diselesaikan secara hukum, Ya, bukan ditunggu momentum politiknya. Itu yang seringkali kita mesti terangkan bahwa ya nggak ada soal, ditangkap aja kan. Tetapi kan ada momentum politik, lalu orang menganggap ini justru korupsi yang ditunggu saatnya. Itu ya, artinya bukan pemberantasan korupsi, tetapi tukar tambah dengan kepentingan politik. Itu juga yang harus berlaku di dalam partai-partai yang lain tuh. Jangan ya betul tadi di dalam koalisi Pak Jokowi juga banyak kasus yang ya, diendapkan, tapi nggak mau dibongkar tuh. Nah karena itu kejujuran Presiden Jokowi yang akan ditagih oleh publik. Semakin terlihat bahwa ada upaya untuk menghubungkan antara kasus korupsi dengan momentum politik. Itu yang buruk tuh. Itu justru akan memperburuk citra Pak Jokowi di hari-hari terakhir dia. ya, ya. Oke, nah kita kita lanjutkan yang tadi lagi ya. Berarti kalau kita lihat, apalagi Pak Jokowi sudah bicara pada publik, itu kita akan mendapat gambaran memang ada tiga pasang calon ya, Bung Rocky. Ini ada kaitannya juga upaya kemarin menjadikan dua pasang Ya, calon. Ada Prabowo, ada Anies, dan ada juga Ganjar. Apalagi Ibu Megawati juga sudah menyatakan bahwa Ganjar tetap calon presiden. PDIP maksudnya, sorry, bukan PDIP. Tim pemenangan Ganjar sudah menyatakan seperti itu. ya. Nah, artinya ini kan kalau begitu upaya ini semacam pengembosan gitu karena Anies nggak mungkin lagi, KPK tidak mungkin lagi melanjutkan kasusnya sementara ini gitu. Kemudian Caimin juga sudah tidak akan dilanjutkan sampai menunggu proses pilpres. Nah ini bagian dari pengembosan lah begitu ya apa yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini ya. Ya, saya kira cuma itu yang bisa dilakukan, digembosin aja kan. Jadi Hmm. tetap Jokowi masih punya cara untuk yang dia sebut pengetahuan dia tentang partai politik mungkin ini juga tuh. Jadi bocoran-bocoran intelijen tentang Partai Nasdem mungkin ada banyak
surat-surat kecil yang udah dia pegang itu lalu mulai dikorek-korek. Tapi tetap secara umum publik tidak lagi melihat itu sebagai kejujuran tuh. Ya, ya, ya. Publik menganggap ini cari-cari kesalahan tuh. Tetapi bukan berarti nggak ada kasus di situ. Nah, Betul. kesalahan Jokowi kalau memang kasus itu ada dari awal ya dibongkar dari awal. Kalau Caimin ada dari awal ya dibongkar dari awal tuh. Jangan ditunggu di saat-saat terakhir. 11 tahun lebih, 11 tahun baru dibongkar lagi. Jadi itu yang kita sebut ketidakmasukakalan. Mungkin itu juga mereka yang ada di koalisi Pak Jokowi mengerti bahwa kami juga sebetulnya itu diincar loh, tapi nggak mungkin karena Jokowi nanti akan bikin kontroversi lagi dan kita tahu bahwa partai-partai di sekitar Pak Jokowi itu memang sinyal-sinyal korupsinya ada, tetapi mereka makin lama makin paham bahwa Jokowi nggak mungkin mengganggu mereka itu. Nah ini tuh menjadi problem nanti kalau ternyata perubahan politik terjadi, lalu presiden yang baru mulai mempersoalkan bekas-bekas koalisi Pak Jokowi. Kan itu bisa terjadi kan? Anies misalnya mulai mempersoalkan bekas-bekas koalisi Jokowi itu apa yang ada, apa yang disembunyikan. Sementara PDIP kalau menang juga akan lakukan hal yang sama itu. Jadi kita lihat bahwa dendam itu dipelihara dan ditunggu momentumnya tuh. Dendam Pak Jokowi terhadap Anies pasti ada. Walaupun kita tahu Jokowi secara lega mengatakan ya silakan maju itu. Tetapi kan kita mengerti juga bahwa kasakusuk Jokowi untuk membatalkan Anies tetap berjalan tuh. Dan kita melihat bagaimana reaksi dari komposisi-komposisi baru. Kalau misalnya yang disebut tadi cari-cari alasan itu makin lama makin nangkal, bukan makin dangkal, makin konyol itu. Nanti siapa lagi tuh? Ya sebetulnya secara gampang ya tangkap aja Surya Paloh kan. Atau mungkin Jokowi udah dapat banyak surat intelijen bahwa Surya Paloh ada kasus ini, kasus itu tuh. Tapi Pak Surya Paloh makin lama juga merasa bahwa oke, kalau begitu kita buka-bukaan aja kan. Erlangga juga begitu. Kalau begitu kita buka-bukaan aja tuh. Caimin juga begitu. Kita buka-bukaan aja tuh. Jadi semua hal itu dicicil. Nah pencicilan itu yang menyebabkan kita ragu apakah Pak Jokowi lega sebelum dia lengser. Kalau dia tidak lega, maka orang akan ingat Jokowi itu juga pendendam. Dan itu nggak baik dalam kultur politik. Ya, dan ini kan kalau dalam konteks Nasdem masih punya senjata loh, karena kan dari 3 menteri Nasdem itu 1 sudah jadi terdakwa sekarang di pengadilan, jadi Menkominfo Johnny G Plate. Sekarang Pak Syahrul Yassin Limpo kabarnya itu juga sudah akan dijadikan tersangka, malah satu paket katanya, bukan hanya Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian. Kan masih ada 1 menteri lagi di situ, yakni Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang Pak Jokowi masih punya peralatan. Nah kita sering bisa bayangkan bahwa dari awal tentu sebelum direkrut jadi menteri, Pak Jokowi tahulah reputasi orang-orang ini kan. Dan mungkin itu disengaja juga supaya satu waktu bisa ditawan dalam perjanjian politik atau dengan akibat kerjasama politik. Tapi sekali lagi agak konyol buat Pak Jokowi kalau dia masih mengandalkan secara otoritarian kemampuan dia untuk mengatur-ngatur partai politik. Lain kalau dia mungkin 5-6 bulan lalu. Tapi sekarang itu bahkan mereka yang punya potensi korupsi merasa ganggu gue itu gue buka loh. Kira-kira begitu tuh. Jadi ini udah di ujung pergantian kepemimpinan tuh. Dan Pak Jokowi masih berusaha untuk nyari alasan tuh. Satu waktu misalnya Surya Paloh mungkin bilang gue aja yang ditangkap deh daripada capek-capek menteri-menteri gue yang berusaha. Dan itu bisa keluar loh dari jalan berpikir Surya Paloh. Dan itu artinya banyak pemimpin partai juga yang merasa kalau kami diincar ya udah kita incar balik aja. Mari kita lakukan audit maksimal tuh. Pak Jokowi apa aja tuh potensi money laundering dari anak-anaknya mungkin juga akan dijadikan sebagai isu. Apa yang pernah diucapkan oleh Ubaidillah juga mungkin akan di backup oleh ketua-ketua partai yang sekarang masih sembunyi atau belum mau bicara tuh. Jadi kita lihat ini akan jadi crossfire besar menjelang pendaftaran presiden nanti bulan depan. Ya, dan posisi kita itu tidak membela Syahrul Yassin Limpo. Kalau ada kasus hukumnya ya silakan diproses. Tapi yang kita persoalkan adalah kemudian menggunakan instrumen hukum, menggunakan lembaga-lembaga penegak hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, atau setidaknya mengembosi lawan politiknya. Saya kira ini yang
mestinya ada laporan intelijen juga yang dimiliki oleh masyarakat bahwa kita juga tahu kok apa yang dilakukan Pak Jokowi gitu ya. Ya, akhirnya kita hubungkan dengan keterangan Pak Jokowi. Saya tahu isi partai-partai, berarti dia Ya, tahu isi Demokrat. ya, Apa isi Demokrat? Dia ya, tahu isi PDIP, dia tahu isi PSI bahkan yang ya, sekarang jadi milik dia tuh. Kan itu semua harus harus fair dong. ya, Bahwa semua partai itu potensial untuk disusupi oleh money politics, dan itu harusnya Pak Jokowi juga mengerti bahwa Pak Jokowi juga ada di dalam partai yang menjadi kader yang kemudian berupaya untuk didisiplinkan oleh Ibu Mega hari-hari ini. Dan yes, keterangan itu yang akan diberikan oleh Ibu Mega bahwa Anda juga pernah diasuh oleh oligarki misalnya nih. ya, Kalau ya, Ibu Mega misalnya mau dipersoalkan, kan mestinya fair itu Jokowi juga persoalin dong Mas Iku tuh segala macam kan. Jadi hmm, kelihatannya Pak Jokowi kehilangan kemampuan untuk melihat peta secara lebih komprehensif atau secara lebih detail. Dan ya, itu bisa membuat dia kehilangan keseimbangan nanti ya. menjelang pendaftaran partai-partai ini, capres-capres ini. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky ya. Ya, ini dasarnya.